Menonton TV. Menonton, watch. Kita tambahkan ing, watching TV. Good job. So, in the corner of the living room while its owner watching TV. Good job. Paham ya? Jadi dia pakai tenses present continuous dan perhatikan yang dipakai preposisinya ada preposisi on lalu in. Oke, kenapa yang pertama pakai on comfy chair? Karena ada kucing yang sedang tidur nyenyak di atas permukaan sesuatu, yaitu di atas permukaan si kursi tersebut. Si kucing menempel di atas kursi permukaan, jadi pakainya on. Lalu bagaimana dengan sudut ruang tamu? Itu ngomongin soal batas, so kita pakainya in the corner. Good job. Oke, paham sekarang? Di screenshot saya. Ayo di screenshot, let me know kalau kamu udah suka screenshot. Sudah? Oke, paham, good job. Gimana kalau udah kasih Miss Angel ya? Oke, kalau add itu kenapa? Gimana Miss? Di sini belum ada add kan? Kemarin kita belajar preposition of place sayang. Kita hari ini belajar preposition of kita mau review lewat apa? Lewat practice. Jadi kalau belum ada add-nya nanti kita bahas lagi, oke? Karena ini sebenarnya lanjutan pelajaran yang kemarin. Since kamu masih baru masuk, coba perhatikan aja nanti pasti paham. Oke, sekarang nomor 2. Yuk. Ayo nomor 2. Kami akan memulai acara pada pukul 7 malam pada hari Sabtu meskipun hujannya belum berhenti gitu. Ayo, ada berapa tenses di sini? How many tenses here? Kami akan memulai acara pada pukul 7 malam pada hari Sabtu meskipun hujannya belum berhenti. Ada berdua apa aja tuh? Aku kirim video tidak masuk videonya. Bentar ya guys. Gimana tadi? Gimana nomor 2 ini sayang? Sorry. Future tense. Kami akan memulai acara pada pukul 7 malam pada hari Sabtu. Kami akan. Oke, kita ngomongin kami akan. Kami akannya tuh udah direncanakan atau belum direncanakan? Ayo. Simple future katanya. Udah. Terus pakainya apa dong? Apakah benar simple future? Udah direncanakan, oke. Lebih tepatnya sebenarnya misalnya nggak kalau aku pakai will, nggak salah sayang, nggak salah kamu pakai will sebenarnya. Tapi misalnya mau nanya yang lebih tepat, aku mau yang lebih tepat. Ayo, present continuous, yes. Karena selain pakai, ya sayang ya, selain untuk kejadian yang sedang berlangsung sekarang, present continuous juga dipakai untuk apa? Akan bisa, going to, yes. Be going to untuk rencana yang sudah direncanakan secara matang. Makanya kan memulai acara pada pukul 7 malam, jelas dia di hari Sabtu. Jadi present continuous. So kalau we pakainya apa? We're going. We are going to. Jadi are going to. Jadinya be going to. We are going to memulai. To berarti diikuti oleh verb 1. We're going to start. Yes. Kenapa Miss kalau future itu kurang tepat? Ya sayang, jadi gini. Kalau dalam bahasa Inggris itu kalau mau bilang kamu akan kayak I will call you sama I'm going to call you, itu bedanya apa? Kalau call kan jadi callnya nih. Kalau will itu berfokus pada akan, tapi akan
akannya itu yang secara spontan. Kalau pakai going to, akannya itu memang sudah direncanakan secara matang. So that's the difference. Okay, so we're going to start. Ayo, pakainya apa? Jam. Oh, ini preposisinya udah preposisi time ya. Tapi coba deh kamu nggak apa-apa. Nanti pada pukul 7 malamnya, kita kan belum belajar time ya, tapi nggak apa deh. Memulai acara, we're going to start the event. Good job. Karena acaranya sudah diketahui jadi event. Ini bacanya event ya sayangnya. Nih apa disclaimer. Ini bacanya event, emang ya. Tapi ini bacanya event. Nah sering banget. Lu ikut gak event ini? Kan? Yang salah tuh gimana sih? Lu nanti ikut gak ke event hari Sabtu gitu kan? Iya nggak? Masih sering gak dengar orang ngomong gitu? Atau kamu sendiri? Masih sering nggak? No. Sering, yes. Jadi ini bacanya event. Event. Namanya event. Miss, kenapa bukan feature? Tadi Miss sudah jelasin sayang. Kenapa bukan feature? Gak salah sebenarnya kalau kamu bilang aku akan ini ke acara ini. Yes, tapi kalau kita mau ngomongin soal sesuatu, kita akan melakukan sesuatu ya. Tapi sesuatu itu direncanakan dengan matang. Kita lebih tepat itu pakai present continuous dibandingkan simple future. Jadi pakainya si present continuous kayak kamu bilang gini, you know what, I'm meeting my friends tomorrow at 7 p.m. Iya kan? Berarti gue ketemu teman gue besok jam 7 di contoh di Senopati gitu, jam 7 malam gitu kan. Nah itu kan kamu udah merencanakannya, that's why you know. For example, your friends ask you, mau nggak ke party gue nanti hari Sabtu, like I have a birthday party, would you come to my party on Saturday? I'm sorry, I'm meeting my friends on Saturday gitu. Maaf ya, soalnya gue mau ketemu teman gue hari Sabtu. Itu kan kamu sesuatu yang akan kamu lakukan, itu kamu rencanakan dengan matang sebelumnya. That's why you know that hari Sabtu memang kamu udah planning itu untuk bertemu sama teman kamu. So that's why itu udah kamu rencanakan. Jadi pakai going to. Oke, udah ya. Nah ini event sama event gitu ya. Event. Oke. Bisa kami memulai gitu kan. Kami akan memulai. We are starting gitu kan. We are starting. Tapi kan itu nanti kurang tepat kan, ini ada kata akannya. Kecuali tadi kayak aku bilang I'm meeting my friends. Gitu sayang. Ya. Oke. Jadi apa? We're going to start the event. Oke, pada pukul 7 malam. Kalau kita ngomongin jam, ada yang masih ingat gak? Nanti deh kita kan habis ini belajar preposition of time juga ya. At, good job. 7 malam berarti PM ya. Pada hari Sabtu. Gimana tuh? Preposisinya hari. Pada hari on Saturday. Aku minta temen aku bikin, ini malah udah preposition of time ya bun. Oh my god. Ya dulu ya. On Saturday. Meskipun hujannya belum berhenti. Ini masih pakai present continuous gak? Meskipun hujannya belum berhenti, masih pakai present continuous gak sayang? Meskipun pakai yes katanya. Enggak dong. Berubah dong cinta. Jadinya apa? Wah, kirim-kirim ya. Jadinya apa? Simple present bukan? Present perfect, good job. Diikuti present perfect. Kenapa present perfect, Miss? Karena kan meskipun hujannya belum berhenti. Jadi hujan itu dimulai dari masa lalu dan sampai sekarang belum berhenti. Jadi present perfect. Hujannya belum, karena belum berarti subject plus have or has. Berarti dia negatif ya, kan belum. Bukan sudah. Plus verb 3. So, meskipun, even though, ya. Meskipun hujannya belum berhenti, berarti kita pakai past present perfect yang apa? Yang negatif. Even though hujannya belum berhenti, hujannya pakai hujannya berarti the rain. Subjeknya the rain, hujannya. The rain pakai apa? Has not
atau have not? The rain has not. Good job. Hasn't or hasn't sama aja ya. Stop. Pakai stop. Tapi kan stopnya harus verb 3. Gimana verb 3-nya stop gimana? How to write stop di verb 3-nya? Pakai double P and then ed. Good job. So, we're going to start the event at 7 p.m. on Saturday even though the rain hasn't stopped. Yes? Ya, jadi present continuous and present perfect. Dan udah paham yang di sini? Even if nggak even though. Ayo, udah paham? Any question? Gak bisa has don't stop, gak bisa. Ini harus pakai verb 3. Jadi gak boleh pakai verb 1. Gak boleh. Gak boleh pakai verb 1 sayang. Harus verb 3. Harus kata kerja ketiga. Kenapa pakai has? Karena the rain. The rain itu kan it, hujannya. Yang pakai has apa aja? Yang pakai has itu he, she, it. Yes, it has, he has, she has. Kalau I pakainya have, you pakainya have, they pakainya have, we pakainya have. Gitu. Sudah paham? Sudah? Aku ngantuk banget ya, tiba-tiba. Kalau sudah paham, can I go to the next slide? May I go to the next slide? Sudah? Oke, iya ngopi ya? Aku kalau ngopi malah nggak bisa tidur nanti malam sayang. Nanti ya kita bahas even though, although, sama while semuanya kita bahas. Kamu request aja di DM Miss Angel ya. Karena kita waktu cuma 2 jam, abis ini kita harus ngejar preposition of time. Miss Angel udah. Makanya Miss Angel bilang kalau kamu mau request khusus, kamu DM Miss Angel aja. Oke, number 3. Oke, number 3. Ada banyak tanaman berbunga indah tumbuh subur di taman belakang rumah kami dan kami merawatnya setiap pagi. This one is so easy. Ada berapa tenses di sini? Ayo. Aku tuh ngirim video dari tadi nggak bisa, tapi kenapa live aku nggak nge-lag ya? Live aku nge-lag gak sih? Tenses 1 doang katanya, simple present. Kenapa cuma 1 tenses? Are you sure? There is only 1 tenses? I don't think so. Coba kamu perhatikan lagi. Ada banyak tanaman bunga indah tumbuh subur di taman belakang rumah dan kami merawatnya setiap pagi. Berarti ada banyak tanaman berbunga indah tumbuh subur di taman belakang rumah kami. Itu simple present. Are you sure? Kurang tepat kalau present simple itu. Walaupun memang itu fakta, tapi ada banyak tanaman berbunga indah tumbuh subur di taman belakang rumah. Simple past? Enggak, bukan simple past. Present continuous. Kenapa present continuous? Coba explain. Jadi kita coba, bukan cuma nebak-nebak. Aku mau tahu nih, mau make sure nih yang jawab present continuous kenapa coba? Kenapa present continuous? Bertumbuh ya. Kita ngomongin soal bunga, tanaman, rutinitas, berarti bukan present continuous. Kalau yes, good job, tidak tumbuh ya. We're talking about tumbuh. Tanaman berbunga indah yang tumbuh. Kalau tumbuh itu kita ngomongin soal proses, kita ngomongin soal sedang berlangsung sekarang. Jadi dia pakainya present continuous. Good job. Present continuous. Ada yang bilang present continuous nominal tuh. Nah ini present continuous nominal atau preferable? Ada banyak tanaman berbunga indah tumbuh subur. Ayo. Berarti verbal apa enggak? Verbal. Kalau verbal, kan tadi yang bilang nominal. Kalau verbal itu yang mana? Yang menjadi kata kerjanya di sini? Yang mana yang menjadikan dia kata kerja? Tumbuh, good job yoga. Yes, jadi ini verbal ya. Tadi bukan nominal sayang, nggak apa-apa. Nice try. Subject plus is or am or are plus verb in. Verbal itu kalimat yang punya kata kerja sayang. Kalau nominal itu kalimat yang gak punya kata kerja. Oh my god, aku ngantuk barusan lo hilang kesadaran.
Sorry guys, wait. Mungkin aku harus pakai lipstick kali ya supaya nggak ngantuk. Gak nyambung ya? Alasan. Sebentar ya guys ya. Bisa ngantuk kuat. Tapi biasanya kalau lipstick kan bisa jadi nggak ngantuk. Kalau aku ngerasa aku cantik, aku jadi nggak ngantuk. Nggak nyambung. Nggak apa-apa. Yang tahu-tahu aja. If you know, you know. Oke. Subject plus is plus am plus or are plus verb ing. So ada banyak tanaman. Tadi kalau Miss bilang ada, gimana bahasa Inggrisnya ada? Ngemut permen? Enggak, saya ini nggak permen. Ada banyak tanaman berbunga indah. There is. Tadi kan there is. Kalau ini gimana? Kan banyak. Berarti it's more than one, right? More than one. Yes, so there are. Good job. There are many beautiful berbunga. Ayo berbunga. Bahasa Inggrisnya berbunga apa? Kan kalau bunga flower. Kalau berbunga beautiful flowering. Good job. Beautiful flowering tanaman. Beautiful flowering plant. Plants harus pakai S ya, karena kan banyak. Jadi satu. Oke. So there are many beautiful flowering plants. Tumbuh. Kan kita udah dapat to-be-nya tadi are. Tumbuh tadi berarti tumbuh kan kata kamu tumbuh kata kerjanya, berarti itulah yang perlu kita verb in kan. Kita udah ketemu sama si are-nya, there are tadi, kita butuh yang namanya verb in di sini. So there are many beautiful flowering plants. Tumbuh itu bahasa Inggrisnya grow. Good job. Tapi kan harus kita in-kan jadi growing. So there are many beautiful flowering plants growing di taman. Taman-taman yang lebih tepatnya untuk pakai bunga-bunga itu berarti garden ya. So at the garden, on the garden, atau in the garden, which one is the correct one? Jangan lupa tap-tap layarnya sayang. Yuk, love, kasih Miss Angel love. Yes, in the garden. Karena kita bukan berfokus kepada satu titik area. Kita ngomongin soal apa? Batas. Jadi ada banyak bunga indah tumbuh subur di apa? Di taman belakang ya, tunggu. Jadi kita fokus ke taman dulu. Di taman berarti si garis besarnya, batasnya di taman itu, betul tidak? Berarti si bunga itu hanya tumbuh di taman. Oke. In the garden. Nah, di sini kita butuh preposisi lagi. Apa preposisinya? In the garden. Di belakang rumah. Nah, baru di sini kita pakai apa? Pakai at. Kenapa? Kenapa coba? Kenapa dulu deh? Kamu, what do you think? Kemarin kita udah belajar. Kalau park itu lebih kayak bisa buat main, lebih untuk umum, bisa untuk orang kayak olahraga, beraktivitas pagi-pagi, jogging dan lain, dan lebih luas lagi dibandingkan garden sekitar belakang rumah. Karena ngomongin lokasi, betul. Ada apa? Di taman. Tamannya itu lokasinya ada di mana? Di belakang rumah belakang rumah kami. Jadi ngomongin suatu area tertentu, lagi lokasinya. Yes, lebih menekankan si lokasinya gitu. Jadi di belakang berarti back ya. At the back of apa? Belakang rumah kami. Of our house. Yes. At the back of our house. Good job. Betul tidak? Okay. And we dan kita merawatnya setiap pagi. Tensesnya apa? Tensesnya apa? Di sini memakai tenses present simple. Good job. Present simple. Karena ada apa? Ada kata setiap pagi. Berarti ngomongin soal apa? Rutinitas, habit, kebiasaan. Kalau kita ngomongin rutinitas, kebiasaan, habit, kita pakainya simple present subject plus verb 1. S, IES, RES gitu. So, and we pakainya are. We pakainya are. Apa is?
Apa am? Atau nggak pakai? Ini nominal atau verbal? R kan dijawab dong. Iya sih bener lebih pakai R. Kan tapi di sini nggak pakai R toh. Emang pakai R di sini. Kami merawatnya. Itu ada kata kerja nggak di situ? Ada kata kerja nggak di sini? Kami merawat. Merawat itu kata kerja nggak sih? Verbal. Oke. Kita mau pakai phrasal verb di sini. Phrasal verbnya maka jangan maintenance, enggak. Kita mau pakai phrasal verb. Phrasal verb yang apa? Kalau kita ngomongin soal merawat, menjaga. Yo. Apa tuh? Phrasal verb kalau kita look after kurang tepat. Take care, good job. We take care. Dia harus pakai verb satu ya, gak usah ditambahin apa-apa karena pakai we. Yang kan Ayu Dewi gak suka S, he see it suka S. Jadi we take care apa? Merawatnya, berarti harus pakai nya. We take care of it, kata Febri. That's correct, but kurang tepat jadinya of them. Kenapa? Karena bunganya lebih dari satu. Kan aku udah bilang kalau animal atau benda-benda yang lebih dari satu, dia udah bukan it lagi, jadinya they. Yes, jadi of them. Karena kita ngomongin soal apa? Yang dirawat siapa? Yang dirawat bunga-bunganya itu. Bunga-bunganya itu lebih dari satu, dia plural. Jadi udah nggak bukan it lagi. Jadi we take care of them every apa? Every morning atau every day? Which one is the like apa tuh? Nanti aja sayang ya. Every day, every morning dong, kan setiap pagi bukan setiap hari. Jadi lebih tepat every morning. So, ada dua tenses di sini, present continuous dan also simple present. There are many beautiful flowering plants growing in the garden at the back of our house, and we take care of them every morning. Gitu. Every morning. Yes. Okay. Done? Ada pertanyaan yang ini? Kalau nggak ada kita bisa lanjut supaya kira-kira ini kita selesaiin nggak sayang? Atau kita langsung preposition of time? Apa tunggu 1 jam dulu? Nanti kita ke preposition of time. Which one? What do you think? Atau ini masih perlu? Karena kan sekalian belajar tenses sama preposisi. Sejam lagi. Jangan bilang ikut dong. Yes. Oke, sekarang kita nomor 4 ya. Bisa nggak diganti many jadi lot? Bisa. A lot of itu kan boleh untuk countable, uncountable. Kalau many itu buat countable, much itu buat uncountable. Kalau kamu nggak mau pusing-pusing banget, pakainya a lot of aja. Cuman biasanya kalau a lot of itu lebih untuk apa? Untuk keadaan yang informal, untuk bahasa sehari-hari. Misalnya mau bikin tulisan gitu loh, yang benar dan baik. So misalnya pakai many aja supaya kamu juga terbiasa bedain many sama much. Oke, pras, got it. Oke, anak-anak bermain kejar-kejaran di lantai kayu di kamar tidur mereka sambil mendengarkan musik dari radio lama. Oke, so number 4. Kira-kira how many tenses here? How many? Present continuous katanya Patrick. Yang lain gimana? Itu apa? Tensesnya 1 doang. Oke, berarti kalau present continuous, dua-duanya present continuous sambil mendengarkan musik. Gitu, karena ada kata sambil ya. Jadi dua-duanya sedang dilakukan. Gitu, bener nggak? Coba ya kita lihat. Anak-anak bermain kejar-kejaran di lantai kayu di kamar tidur mereka. Kayak kita buat dulu itu menjadi bahasa Inggris yuk. Jadi present continuous misalnya nggak mau tulisin rumus lagi. Kalau ini misalnya udah tulis present continuous rumusnya, jadi kamu lihat yang di slide sebelumnya aja. Anak-anak bermain. So the children pakainya apa? Is or am or are? The children pakainya are, good job. Bermain, play. Tapi kita harus tambahkan ing. Yes. The children are playing kejar-kejaran. Betul, lebih tepatnya.
Yes, good job. Jadi play-nya harus jadi play-nya sayangnya, karena kan kita lagi belajar apa? Present continuous. Good job. Playing tag. Jadi kejar-kejaran itu namanya apa? Bermain kejar-kejaran. Bahasa Inggrisnya itu playing tag. Good job Sandy. Playing tag di lantai kayu di kamar tidur mereka. Di lantai kayu. Di lantai kayu. Pakainya apa? Ayo. In, on, or at. Lantai kayu. Ini bisa kosongin dulu. Lantai kayu berarti apa bahasa Inggrisnya? Baru tulis W tuh. Gak sabar banget ya. Kayu. Wood katanya. Oke, kayu itu emang wood, tapi kalau kita mau ngomongin suatu benda yang terbuat dari kayu udah nggak jadi wood lagi. Jadinya apa coba? Emang wood spoon? Bukan wood spoon dong. Jadinya apa? Ini ya sayangnya, jadi kalau misalnya kamu ngomongin kayu tapi sesuatu yang terbuat dari kayu itu udah bukan cuma kayu aja, berarti kayu dong. Jadi wooden jadinya gitu ya. Wooden floor. Nah, jadinya gimana? Pakai in atau on atau at? Kita pakai artikel the ya, the wooden floor. Widodo katanya. On, katanya on. Kenapa on? Why on? Why not in? Why not at? Why? Why dong? Karena kita ngomongin soal lantai kayu ya kan. Anak-anak tuh lagi main kejar-kejaran di lantai kayu. Yes, anak-anak itu ada di atas permukaan, dia menginjak suatu permukaan. Pas banget tuh dia di atasnya lantai kayu tersebut. Yes, di atas permukaan lantai kayu. Jadi pakainya on. Good job. Good. Okay, on the wooden floor di kamar tidur mereka. Di lantai kayu, tapi lantai kayunya itu di kamar tidur mereka gitu. Berarti kamar tidur gimana? Kita kosongin dulu aja ya. Kamar tidur mereka, apa bahasa Inggrisnya? Kamar tidur mereka. Mereka berarti kepunyaan dong. Kita ngomongin bathroom. Bathroom tapi kepunyaan. Gimana? Yes. Their. Kan mereka ya. Their bathroom. Panjang banget. Oke, sekarang preposisinya ngomongin soal di lantai kayu di kamar tidur. On their bathroom katanya. In, oke, that's correct. Pakainya in. Kenapa? Karena ngomongin lantai kayu. Lihat sayang, kalimatnya perhatikan. Dia ngomongin soal apa? Kejar-kejaran di lantai kayu yang di kamar tidur mereka. Jadi lantai kayu itu dia ngomongin soal lantai kayu yang apa? Yang dalam satu batas, hanya lantai kayu yang ada di batas kamar tidur mereka. Jadi bukan lantai kayu yang ada di kitchen, tapi lantai kayu yang ada di dalam sesuatu yang punya batas, yaitu bedroom. Okay, so the children are playing tag on the wooden floor in their bedroom sambil mendengarkan. Nah, tadi kamu bilang oh Miss, berarti ini pakainya present continuous. Kalau pakai present continuous berarti kamu pakai yang namanya apa? Pakai yang namanya tenses. Tenses kan, subject plus is mr plus apa? Plus verb ing, toh? Yes. Berarti kamu harus pakai is, are atau am. Tapi kamu nggak jawab pakai is, am, are, am. Itu kamu langsung bilang while listening. Berarti itu bukan present continuous. Maksudnya bukan tenses present continuous. Lebih tepatnya apa? While they are listening. Enggak. Jawaban kamu benar, while listening. Tapi apakah itu disebut sebagai ini past continuous? Gerund bukan. Mendengarkan di sini bukan sebagai gerund. Ayo, sebagai apa? Ada yang tahu? Simple present bukan. Sebagai present participle. Masih ingat gak pelajaran past participle sama present participle? Masih ingat gak saya? Present participle. Kalau past participle kan tambahin apa? Ayo, past participle apa? Contoh, apa namanya? Broken tree.
gitu kan. Berarti broken tree itu pohon yang rusak gitu. Kalau bayi yang sedang menangis karena bayinya melakukan aktivitas yaitu menangis. Kalau broken tree kan berarti pohonnya nggak merusakkan dirinya sendiri toh, ya kan? Yes, nah ini namanya present participle, listening, mendengarkan while listening. Di sini present participle namanya. So, makanya dia nggak usah pakai SMR lagi. Yes, karena siapa yang melakukan aksi mendengarkan? Apakah musiknya? Ayo, past participle atau present participle? Yes, anak-anak. Jadi apa? Past present participle. So listening, while listening, musik dari radio lama. So while listening, music. Miss please jawab. Jawab apa sayang? To music. Yes, while listening to ya, diikuti oleh to. Jawab apa? Listening to music dari radio lama. Darinya di sini udah pasti pakainya from dong. From radio lama. Old radio lama bahasa Inggrisnya old radio. Tapi kan kita harus pakai artikel di sini. So kalau kita pakai artikel, yang paling tepat artikel apa sebelum old radio? What is the correct or the right article that we should put here? Which one? Ini benar nggak? Old radio. No, of course it's a no. And from an old radio. So the children are playing tag on the wooden floor in their bedroom while listening to music from an old radio. An old radio. Why and why not the? It's because ini radio ya, kita ngomongin radio secara nggak spesifik, belum disebutkan sebelumnya. Dan kenapa dia pakai an? Karena dia vokal. When we pronounce all, yes, the first thing that comes into our mouth itu adalah vocal, yes, sound or vowels, huruf vokal, yes. Dan baru pertama kali disebutkan. Gimana bacanya? Coba kita baca dulu ya. Berarti udah paham yang ini? Udah paham belum? Sebelum kita baca dulu, kita ulang baca deh dari satu supaya kita tahu cara bacanya gimana. Ini ada rekomendasi buat belajar grammar gak? Ada dong, ada banget. Jadi kalau mau belajar grammar itu buku yang tepat adalah buku Miss Angel. Nanti misalnya akan launching bukunya di hari Selasa, ya. And I'm so confident to say that the books is so good. So I hope you guys nanti lihat di hari Selasa, misalnya pasti akan kasih kamu isi bukunya apa, dan juga it's not only book, there is will be something else that you cannot get dari tempat lain. Nanti tunggu aja hari Selasa, oke? Coba kita baca dulu dari yang pertama. Miss nggak ngerti yang present participle, oke? Kita baca dulu, nanti Miss Angel jelaskan. So, there is a cat sleeping soundly. Ini bacanya soundly ya. Sleeping soundly on comfy chair in the corner of the living room while its owner is watching TV. Guys, when you pronounce V, kamu nggak boleh tuh ya. Aku pesan satu Miss. Udah pesan, thank you Febri. Makasih ya Febriku. Oke, so kamu kalau mau, if you want to sound like you are native, no, nggak perlu lah native. If you want to sound like you are fluent in English, kamu harus pakai V-nya ini. Aku udah selalu bilang V-nya ini harus kedengeran sayang, nggak boleh nggak kedengeran. Kenapa? Kamu jangan kayak, tapi ini semua pilihan ya. Misalnya nggak paksa. Karena menurut Miss yang paling penting itu bukan aksen, tapi yang penting itu adalah apa? Your pronunciation. As long as your pronunciation is good, I don't think there is a problem with that. Tapi kalau kamu mau stay di aksen kamu, ya udah, aku emang orang Indonesia, I have my own accent, so I wanna use my own accent, that's okay. Tapi kalau kamu mau terdengar kayak kamu emang fluent in English, kayak orang yang emang udah suka berbahasa Inggris, mereka akan menyebutkan V ini menjadi V. So kalau kamu bilang watching TV, bukan TV ya, jadi TV gitu kan. Kalau ada V-nya living room, bukan living room gitu ya. Bacanya jangan living room, tapi living room. So there is a cat sleeping soundly on comfy chair in the corner of the living room while its owner is watching TV. Bukan TV. Number 2, we're going to. Miss, we're going to bisa disingkatkan, bisa we gonna.
Karena going to itu, tapi ini kalau kita ngomongin yang nggak formal ya. Going to itu sama kayak kalau kamu sering dengar orang bilangnya gonna. I'm gonna love you, I'm gonna call you gitu. So it's we're going to, but you can also pronounce as we gonna start the event. We're going to start the event. Nih guys, ini bacanya event ya. Jadi v-nya juga kamu tekankan. We're going to start the event at 7 p.m. on Saturday, even though the rain, even though the rain hasn't stopped. Gitu. Number 3. There are many beautiful flowering plants growing in the garden at the back of our house, and we take care of them every morning. The last one. The children are playing tag on the wooden floor in their bedroom while listening to music from an old radio. Guys, bacanya music, okay? Listening to music from an old radio, from an old. Nah, biasanya mereka kan baca bukan from an old radio, from an old radio, gitu. Okay? Kenapa kita going to? It's because itu adalah sesuatu yang sudah direncanakan sebelumnya, bukan sesuatu yang kayak, oh I think we will make the party on Saturday. How if we make the party? Yes, I think we will make the party on Saturday. Gitu. Jadi kayak sesuatu yang spontan, kayak akannya, tapi kamu akan itu secara spontan gitu. Tapi kalau pakai going to, itu sesuatu yang kamu memang sudah rencanakan sebelumnya gitu. Jadi I'm gonna go to my grandma's house on a weekend. Gitu. Jadi gue nanti mau pergi ke rumah nenek gue. Gue mau pergi ke rumah nenek gue nanti hari Sabtu gitu. Nah itu pakainya going to. Nah tadi aku pakai gue mau ke rumah nenek gue deh kayaknya nanti hari Sabtu. Kayak gue mau ke rumah nenek gue nanti hari Sabtu. Nah itu pakai will karena kamu secara spontan terpikir untuk pergi ke rumah nenek kamu. So that's why yang tadi lebih tepat pakai going to, sayang. Udah paham? Sekarang number 5. Yuk. Kita akan bertemu di pintu masuk utama di sisi timur gedung, lalu berjalan bersama menuju ruang pertemuan. Oke. Gimana tuh? Ini sayang. What do you think about this one? Be going to. Ini masuknya present apa? Makanya Miss tanya kamu, coba tebak yuk. Kita akan bertemu di pintu masuk utama di sisi timur. Present continuous atau simple future? Dua tenses, oke. Kita akan bertemu ya di pintu masuk utama di sisi timur gedung. It's a simple future. Oke, yang paling tepat ini simple future. Good job. Kenapa coba? Biasanya kalau misalnya gimana? Misalkan kalau kita ini kan kayak sesuatu yang emang kita di situ di tempat kan ya, tanyanya gitu kan. Jadi nanti kita ketemunya di mana nih? Ya nggak sih? Coba deh, kamu lihat konsep, kamu lihat konteks ini. Konteks ini tuh udah direncanakan dari kapan tahu atau secara spontan. Ini tuh biasanya kamu misalkan kamu adalah seorang panitia, terus kamu ketemunya di titik mana, kayak membuat acara lah ya, atau mau pergi ke suatu. Nanti kita ketemu ya di pintu masuk utama di situ gedung itu ya. Baru nanti kita jalan sama-sama gitu kan ke ruang meeting. Ayo gimana? No, ini gak direncanakan. Mereka kamu harus tahu konsep direncanakan sama spontan. Spontan itu gak harus yang langsung aku kepikiran gitu kan, enggak. Ini kan sesuatu yang kamu nih lagi rapat ya, atau briefing deh. Terus ya nanti kita ketemu di pintu masuk utama ya di sisi timur. Jadi kita ngomong nih, aku sebagai pembicara dan kamu sebagai pendengar, itu semua kita putuskan secara spontan gitu. Makanya dijelaskan kembali. So ini lebih tepat itu dipakainya untuk simple future. Kalau yang tadi bener-bener nanti hari Sabtu jam 7, apalagi bukan pada saat ini gitu, di hari Sabtu lagi kejadian itu event, itu acara masih terjadi di hari Sabtu. Itu benar-benar direncanakan secara matang gitu. Jadi pakainya will. Yes, so kita akan we subject plus apa? Plus will plus apa tuh? Simple future, masih ingat gak? Kalau udah ketemu will berarti ketemunya sama verb base verb. Good job. Or verb 1 ya supaya kamu lebih gampang. Verb 1.
So, kita akan ketemu. We will bertemu. Bahasa Inggrisnya bertemu apa? We will. We will apa? We will meet. Good job, bertemu. Harus ketemu base verb tadi ya, nggak boleh. Karena kan dia ada will. Will itu modals. Pokoknya sesuatu yang setelah modals itu udah pasti apa? Verb one gitu. We will meet di pintu masuk. Nah ini dia preposisinya masuk. Di pintu masuk. Apa bahasa Inggrisnya pintu masuk? Kemarin kita udah belajar. Pintu masuk. Nggak ada door-doornya. Bahasa Inggrisnya nggak ada door-doornya. Di pintu masuk. Nah aku bikin preposisinya dikosongin dulu deh. Entrance, good job. Di pintu masuk ya sayang, nggak ada door-doornya ya. Okay, so we will meet bla bla bla. In on at. Ah, pintu masuk utama. Pintu utama tuh bukan cuman entrance. Pintu masuk utama. Ayo biasanya gimana tuh kalau misalnya kamu ke mall atau ke stadium? Tuh apa? Kurang tepat tuh. Apa tuh? Ayo. Good job, siapa sih tadi? Ayo aku baca. Oh, JC ya. Banyak lah yang benar. Makasih. Good job sayang. Main ya sayang ya. Bisa kalau kita bilang pintu masuk utama itu main, entrance. Sekarang preposisinya. Balik lagi tadi. Misalnya harus scroll lagi, kamu jawab lagi dong. Preposisinya apa? Berarti in the, at the, on the, which one? At the katanya. Okay, that's correct. It's actually correct when you say we will meet at the main entrance. But why though? Why it's at? Why not in? Nggak mungkin in, ya kan? Kenapa nggak mungkin in? Kenapa nggak mungkin in? It's nggak mungkin. It doesn't make any sense. Kenapa? Kenapa nggak mungkin in? Karena spesifik nggak? Bukan gitu jawabannya. Iya nih, masa masih 40? Mana tip-tip layarnya? Live love itu gratis loh sayang. Karena pintu itu nggak ada batas, emang bisa masuk ke dalam pintu gitu kan? Nggak ada. Kedua, masa kamu di atas permukaan si pintu gitu nempel, ya kan? Atau berdiri di atas permukaan pintunya, jadi udah pasti pakai at. Ini mah gampang kalau udah pintu-pintuan gitu. Yes, we'll meet at the main entrance. Apa tuh pintu utama? Di sisi timur gedung. Di sisi timur gedung. Di sisi timur gedung tuh. Iya, karena nggak mungkin dalam pintu dong, ya kan? Berarti sisi timur. Sisi timur. Di sisi timur dulu deh. Nanti itu preposisinya nanti. Kita bahasa Inggris kita nih ya, guys. Kamu tuh jangan pelit PT player. Ini tuh aku udah ngajarin kamu preposisi. Aku ajarin kamu juga tenses, but at the same time, kamu juga belajar vocabularies. So, give me some loves. Apa namanya? Sisi timur gedung? East side. Good job. East. East ini apa? Timur. Sisinya side. Good job. Di east side, ini bacanya di berarti ya. Karena apa? East. Di east. Di east atau the east? Apa tuh? The east or the east? Gedung building. Berarti kan punyanya sisi timurnya punyanya si building. Sama kayak tadi the corner of the corner. In the corner of the living room. Jadi of the building. Bangunan. Building. In the east side. Di ya bacanya di east. Bacanya di east ya sayang. In the east side or on the east side. Enggak, kurang L ya, ini sebenarnya tadi L. Yang ada kurang I, tapi aku tambahin ini. Ada building gitu. Hapus deh, ulang ya. Maaf emang tulisannya begitu bunda. Ada les belajar nulis gak? Okay, so the east side of the building. Why it's in? Ada yang bilang in, keluar lagi. Guys, aku tuh selalu dapet yang namanya apa? Nih ya, kamu udah lihat nih. Aku selalu keluar ini. Tunggu bentar guys, aku harus
harus fokus karena dia hitung mundur. Nanti kita mati lagi live-nya. Look at this guys. I always get this. It's just like a puzzle. Why ya? Kenapa sih? Ada yang tahu kenapa? Thank you Khairul. Oke, so karena pintu itu di dalam bangunan. On the side apa in the side? Bacanya tergantung vokal atau konsonan. Kalau ini bacanya the east. Kenapa? Karena kalau kamu pronounce is, yang pertama kali keluar adalah huruf vokal. Ketika yang pertama kali keluar adalah huruf vokal, berarti kamu harus pakai D. Kalau yang pertama kali keluar ketika kamu pronounce that words, huruf konsonan selain I, U, E, O, kamu pakainya D. On, okay, that's correct on. But why on? Ayo, kenapa on? On the east side of the building, sisi timur gedung. Ayo, on the east side. Karena apa? Karena east. Karena east, karena menyatakan apa? Why? Karena kamu ingat gak on itu untuk apa? On di permukaan, ya gak sih? Kita ngomongin soal permukaan. Oh tunggu, di sini kan diomongin sisi ya. Untuk sisi atau permukaan luar, yes. Jadi kita ngomongin soal permukaan sayang di sini. Sisi ya, di sisi timur gedung. Jadi on the east side, bukan in the east side. Jadi on the east side. Itu udah pasti jadinya on the east side karena ngomongin sisi. Ya, kita ngomongin soal permukaan. Kita nggak ngomongin soal batas, kita nggak ngomongin soal titik area tertentu. Jadi kita ngomongin soal apa? Permukaan. Dan di sini ada kata sisi, yaitu side ya, east side. Jadi kita pakainya on. Oke, get it? Ada pertanyaan? Any question? Masih bingung nggak? Miss jelaskan lagi ya, kenapa dia pakai simple future? Oke, kenapa dia pakai simple future? Karena kita lagi ngomongin soal rencana ya, secara spontan kayak kita nanti kayak gini ya, kan? So ya, it's future simple. Dan diikuti oleh apa? At the entrance on the east side of the building. What's that? It's like bare infinitive. Jadi langsung on the inside of the building because there is only noun there. Jadi kita pakai preposisi on and also at. Ada at, ada on. Kak, kenapa D-nya dibaca di? Iya sayang, coba kita baca ya sama-sama ya. We will meet at ulang. We will meet at the main, bukan the main ya, di sini the main. Karena kalau kita coba, kalau kamu pronounce main, coba kamu bilang main. Itu yang keluar pertama dari mulut kamu nih ketika kamu pronounce that word. Is it consonant or vokal? Buat kamu yang nggak tahu konsonan itu berarti vokal dulu. Vokal itu A, I, U, E, O. Kalau konsonan berarti sisanya. Berarti apa tuh? A, I, U, E, O, B, C, D gitu. Pokoknya sisanya deh selain A, I, U, E, O. Nah, kalau kamu pronounce main, yang pertama kali keluar apa? Main. M kan? Konsonan. Jadi bacanya the. Okay, so we will meet at the main entrance on the east side of the building. On the east. Kenapa? Karena kalau kamu pronounce is, kan tadi main. Itu konsonan ya. Coba kamu pakai is. Berarti yang pertama kali keluar adalah huruf apa? Vokal. I kan vokal kan? Ya berarti kamu bacanya ini di. Udah gitu, gampang kan? Easy peasy lemon squeezy. Okay, so do you have any question for number 5? Any other question? Is it clear enough for you? Sama, jadi udah sama guys pasangannya. Kalau si the ini kan dibacanya dibacanya dua kan. Cara baca si the ini ada dua. Di sama the. D ini untuk vokal, D ini untuk konsonan. Sama dengan en, aturannya sama banget sama en sama e, nggak ada bedanya udah gitu. Jadi kalau di bacanya di pasangannya en si artikelnya, yes. The itu artikelnya pasangannya e gitu. Paham? Ya sama dong saya kan lagi ngomongin sisi, mau on the north side berdasarkan huruf gitu ya. Ya jadi berdasarkan apa? Berdasarkan yang terucap bukan yang tertulis. Jadi kayak nggak peduli gitu lah tulisannya, mau vokal kayak mau konsonan kayak, yang penting tulisannya
Yang penting terucapnya vokal berarti D. Gitu ya. Oh iya, belum selesai. Thank you. I don't know, I forgot. Ini aku hapus dulu boleh gak ya? Deh, aku hapus dulu ya. Oh iya ya benar. Lalu berjalan bersama menuju ruang pertemuan. Gimana tuh? Lalu berjalan bersama menuju ruang pertemuan. Iya ya, Miss Angel juga baru sadar. Kamu kok gak ada yang sadar sih tadi? Lalu, and then apa? And then berinfinitif. Gak ada walk, gak ada to walk ya. Berarti gak ada walk together, berjalan ya. Berjalan bersama, berinfinitif ya. Dimasukkan kan udah berjalan bersama. Walk together menuju ruang pertemuan. Menuju. Jadi kita cuma pakai preposisi to. Walk together to the ruang pertemuan. Bahasa Inggrisnya meeting, to the meeting room. Yes. Kan nggak ada lalu kita akan berjalan bersama. No, ini berinfinitif karena lalu berjalan bersama. Kenapa? Karena habis lalu dia nggak ada penjelasan kapan berjalannya, atau nggak ada tenses yang menunjukkan kalau ini satu paket ya. Kalau sama si yang di atas si will, no, dia menunjukkan suatu aksi kalau nanti nih pas kita ketemu di pintu masuk, bla bla bla. Jadi dia diikutinya oleh bare infinitive. Jadi hanya walk together, berjalan bersama. Bahasa Inggrisnya apa? Walk. Berinfinitive itu berarti base verbnya. Kalau to infinitive to walk gitu kan, ini bare infinitive. So walk together to the meeting room. So we will meet at the main entrance. Coba kamu sambil coba latihan deh. Jadi lagi especially for you guys yang bener-bener masih nol banget bahasa Inggrisnya nih. We will meet at the main entrance on the east side of the building, and then walk together to the meeting room. Sudah? Paham? Ada pertanyaan? Any question? No? Okay. So are you ready for number 6? I think that's enough, Miss Angel. Can we go to the preposition of time? Or do you think it's enough? You still need more practice because actually we still have 5 more. Kita punya 5 lagi sebenarnya. Do you want to finish 5 practice here, 5 questions here, or we can go to the next one? Nah itu takutnya ya, Miss Angel takutnya kalau time itu nggak cukup. Tapi ya terserah lah, whatever. It's up to you, you're my boss, right? Ada yang bilang enough, ada yang bilang lanjut. Mana nih yang lain suaranya? Selesain dulu, ada yang bilang enough. Ke time aja, Miss. Mana suaranya biar aku tahu mana yang lebih banyak, sayang. Ya yoga, dadah. See you on Tuesday, because you told me that you're going to buy that book, right, yoga? I still remember that, you promise. A man never break the promise, right? Oke, so kita lanjut ya. Banyak yang minta lanjut karena takutnya nggak cukup waktunya. Oke. Number 6. Sebuah jam besar tergantung. Aduh aku. Bentar ya. Kamu coba ini apa Tasya? Bentar ya sayang. Oke. So Miss, aku baru lihat live Miss. Kalau mau buat belajar gimana? Nonton live Miss Angel dari jam 3 sampai jam 5. Ya, Senin sampai Sabtu. Miss Angel live. Miss Angel ngajar untuk kamu yang masih beginner. Terus nanti hari Selasa join live Miss Angel. I have something for you if you're a beginner, if you're advanced, if you're intermediate. Bukunya kapan launching, Miss? Hari Selasa. Miss pakai buku apa, Miss? Aku pakai buku Miss Angel belajarnya. Aku udah gak pakai buku sih, aku udah gak belajar pakai buku. Kamu belajar pakai buku Miss Angel dong hari Selasa nanti. Yes, Miss Angel
Pokoknya the book is good. Number 6, sebuah jam besar tergantung indah di dinding bata ruang tamu. Nah, betul. Dan sudah ada di sana sejak rumah ini dibangun. How many times is here? Gimana cara bukunya Miss Angel? Nanti Miss Angel akan jelaskan semuanya di hari Selasa, oke? Nanti selain buku kamu akan dapat yang lain. Jadi kamu nggak akan dapetin di tempat lain, kamu cuma dapetin di tempat Miss Angel. Yes, dengan harga yang pastinya worth it ya. Worth it banget untuk kamu dapat buku dan fasilitas lain untuk belajar. So, kalau kamu masih penasaran, kamu bisa join live Miss Angel nanti hari Selasa. Tapi Miss Angel masih ngajar kok sayang. Jadi Miss Angel tuh ngajar juga. Nanti Miss Angel kasih bukunya juga di jam yang berbeda. So you don't have to be worry, okay? Nanti Miss Angel kasih tuan di hari Selasa. Okay. Adisha, DM aja nanti kalau ada Miss Angel kamu infoin. Simple and present continuous katanya Kang Sayur. Yang lain gimana nih? Simple. Live bukunya jam berapa Miss Selasa? Nanti kamu join live Miss Angel ya hari Selasa, belajar dulu. Nanti Miss Angel infoin semuanya. Oke? Kalau Miss kamu nanya harganya berapa, nanti Miss Angel kasih tahu di hari Selasa. Tapi yang pasti ini worth it banget. Oke Miss Angel, sama-sama sayang. Makasih Miss Angel, sama-sama. Miss buka private dong. Iya, nanti ya. Zia DM Miss Angel aja nanti kalau ada Miss Angel hafalin. Ada tipsnya? Nggak ada. Tipsnya itu kamu harus kasih hati kamu untuk belajar. Pastinya pertama, ya kan? Kedua, pas sering latihan. Karena cuma satu deh sayang, kalau mau belajar tenses itu latihan kayak gini nih, latihan buat bahasa Indonesia, nanti kamu bahasa Inggris, atau kamu otomatis aja buat bahasa Inggris, supaya bahasa Inggris kamu gak berdasarkan bahasa Indonesia gitu. Cuman kan ini kan sambil belajar vocabularies ya, karena masih banyak yang masih pemula, jadi Miss Angel buat seperti ini gitu. Yuk kita balik lagi, minum dulu. So, how many tenses here? Sebuah jam besar tergantung indah di dinding bata di ruang tamu. Ini tenses apa nih? Tenses apa nih? Tergantung indah. Sebuah jam besar tergantung ya, indah di dinding bata di ruang tamu. Present simple? No, it's not present simple. Ini bukan present simple. Kurang tepat. Present perfect continuous bukan juga? Coba. Continuous, what kind of continuous? There is past continuous, past perfect continuous, past perfect continuous ya, past continuous, present continuous, future continuous, present continuous, past tense, past simple. Nggak mungkin past simple. Present continuous, oke. Yang benar present continuous. Tapi pertama kita harus tahu dulu kenapa present continuous. Coba. Ya. Kenapa present continuous? Kenapa sayang? Karena tergantung. Good job Sandi. Karena kan ada jam besar yang lagi gantung gitu loh. Kalau kita lagi ngomong bahasa Indonesia nih sehari-hari supaya kamu lebih ngerti. Lagi ada jam besar tuh lagi ngegantung gitu. Pernah gak sih ngomong gitu? Yes. Kita lagi ngomongin sesuatu yang sedang terjadi. Kalau ada jam besar yang sedang tergantung gitu loh sayang. Yes. Paham maksud Miss Angel? Jadi dia pakai present continuous. Oke, so sebuah jam besar. Berarti present continuous subject is MR plus verb A. Kita buat dulu sebuah jam besar itu kan subjeknya nih. Bahasa Inggrisnya apa? Sebuah jam besar. A big clock. A big clock. Okay. A big clock or a large clock. Coba ya, kita pakai a large clock. A large clock tergantung gimana sayang, tergantung. No, it's not huge. It can be big, but it can also be large. But I choose what is the difference. That later we're going to explain it. Depends on. Nggak depends on. Ini misalnya mau yes, hang. Good job. So, a large clock, a large clock itu berarti pakai is MR. Is MR? Yes. Ini bukan tergantung yang depends on ya, kayak it depends on the situation, tergantung
situasinya no. Ini tuh bener-bener ini tergantungnya sebagai apa kata kerja kalau tergantung gitu kan, ngegantung gitu. So is hanging, good. Is hanging dari kata hang ke hanging. A large clock is hanging apa tuh? Dengan indah kan? Berarti kita ngomongin caranya tergantungnya tuh caranya indah. Berarti pakai adverb dong. Adverb kalau adverb yang caranya indah, adverbnya apa? Aduh aku. Bentar ya sayangnya. Bentar sayang, aku minta tolong Jia kayak biasa. Aku pengen ke toilet. Iya, bentar ya. Aku bener-bener pengen ke toilet. Kalau aku tinggalin kamu atau aku pause, kasihin kamunya. Jadi mending kamu ngobrol dulu sama orang kan. So a large clock is hanging. A large clock is hanging di dinding. Sambil lihat kamus ya Miss. Iya nih, maaf ya soal bahasa Inggris aku jelek, jadi aku nggak terlalu bisa bahasa Inggris. Oke, indah di dinding. Indah dengan indah gimana? Beautifully, good job. Kan kalau cepat kan quick, kalau dengan cepat quickly, gitu. Jadi kalau dengan indah beautifully. Kita udah pernah belajar kan adverb, semua adverb. So dengan indah di dinding bata di ruang tamu, gimana tuh? Gak diangkat lagi guys. Dinding tamu. Oke, ininya dulu deh. D-nya dulu. D. Berarti kan kalau kita ngomongin di dinding bata kita ngomongin berarti kita fokusnya ke dinding batanya ya. Dinding bata berarti pakai in, on atau at. Dilihat ya, kamu ada jam besar. Yes, on, betul sekali. Kenapa? Coba sama nggak? Ini kasusnya sama nggak sama ini? Sama painting. There is a painting on the wall. Sama nggak kasusnya? Sama there is a painting on the wall. Sama, yes. Ih, nggak diangkat dong guys. Jadi kalau kita ada lukisan di dinding, lukisan itu nempel ya. Yes, bukan di atas dindingnya. Sama kayak si jam ini. So a large clock is hanging beautifully on dinding bata. Kan bata tadi kamu bilang brick ya. Oke, berarti dindingnya wall, brick wall. Pakai preposisi on the brick wall di ruang tamu. Belum tuh SBS, di ruang tamunya dulu. Jadi kan kita harus pakai dua preposisi dong, kan di dinding bata di ruang tamu. Dinding bata di ruang tamu. Berarti ruang tamu tadi living room ya kan? Nah, kita ngomongin soal ada dinding bata, ngomongin soal lokasinya ada si jam besar tergantung indah di dinding bata di ruang tamu. No. In. Kenapa in? Kenapa in sayang? Ya, kamu semua bilang in. Sekarang Miss Angel tanya, kenapa in? At the living room katanya. Karena ada batasnya, karena ada batas atau apa sih di dalam ruang tamu ya sayangnya, di batas ruang tamu tersebut. Kayak Miss Angel sekarang, I'm in the room right now. Yes. Miss Angel, where are you now? Like, I'm in the room. I'm in my room now. Gitu. Jadi aku ada di suatu tempat yang ada batasnya. Ruangan sama kayak living in the living room. Dan sudah ada di sana sejak rumah ini dibangun. Tendensinya apa tuh? Dan sudah ada di sana sejak rumah ini dibangun. Sejak, oke? Ada kata sejaknya itu. That's the clue. Masih lama lagi nih. Present perfect continuous, which one? Lebih tepat present perfect atau present perfect continuous? Past? No, it's not past. Present perfect. Sudah di sana sejak rumah ini dibangun dan sudah ada di sana sejak rumah ini dibangun. Berarti and sudah ada. Coba kamu buat dulu sudah adanya. Nanti kita buat rumusnya. Dan sudah ada
Sudah ada berarti subjeknya apa? It. Good. Kenapa it? Subjek it. Dan sudah ada. Kenapa it? Coba kita harus subjeknya dulu dong. Katanya tadi present perfect. Iya, kenapa it? Coba supaya yang lain juga tahu. Karena jelasin guys, gue nggak tahu. Karena benda. It-nya refers kemana? Dan sudah ada di sana sejak rumah ini bangun. It-nya ini ke a large clock, jam besar itu. Jam besar itu kata gantinya jadi it. So it itu pakainya has. Sudah ada. Kita kan pakai berarti diikuti oleh there kan? There ini bukan kata kerja sayang. There ini bukan kata kerja, berarti ini adalah present perfect yang apa? Sudah ada di sana sejak yang nominal. Yes, karena gak diikuti oleh kata kerja, so it has subject plus have or has. Yes, plus apa? Plus been plus Ana. Okay, so it has been there since rumah ini dibangun. Ayo. So it has been there since rumah ini, this house, dibangun. Berarti how many tenses here? It means there are 3 tenses here. Ada 3 tenses di sini sayang, berarti yaitu kata kamu was. Berarti tenses apa tuh? Dibangun. Pasif ya, oke betul pasif. Tapi pasif apa? Pasif yang past simple. Good job. Karena ngomongin soal rumah dibangun gitu. Pasif past simple, subject plus was atau were plus verb 3. Ini rumusnya sayang, rumusnya tenses participle. So this house itu pakainya was karena this house, yes, it was. This house was verb 3 dari dibangun. Bangun itu bahasa Inggrisnya build. Tapi pakai yang T karena kita pakai verb 3, bukan pakai yang D lagi. Yeah, so a large clock is hanging beautifully on the brick wall in the living room, and it has been there since this house was built. So how many tenses here? How many? Ada berapa? Ada 3. Good job. What are they? First of all, ada present continuous, and then present perfect nominal, and then passive past simple. Yes, bos karena rumahnya satu ya. Iya kan yang jelasin satu rumah itu. Kan this house. Paham ya? Miss bukannya past simple subject plus verb 2 iya. Tapi ini past simple-nya passive, makanya Miss Inil tulisnya passive. Pokoknya kalau udah passive, nih sayang, past simple itu ada banyak sayang. Ada past simple verbal, yes yang kamu bilang tadi. Past simple nominal ada juga, rumusnya beda lagi. Past simple passive juga rumusnya beda lagi. So it depends sama kalimatnya, apakah kalimat itu verbal atau kalimat itu nominal atau kalimat itu adalah kalimat passive gitu. Karena ngantuk juga, misalnya aku nggak ngantuk, aku sekarang mau ke toilet, bukannya tuh udah beda lagi kasusnya. Okay, so now can we go to number 7? Can we go to number 7 now? Okay, number 7. Dia bekerja setiap gampang sayang, it's so easy. Dia bekerja setiap hari di meja kerjanya di kantor pusat. Tapi minggu lalu dia bekerja dari ya deh, aku pause aja ya sayangnya. Bentar ya, mau nungguin aku nggak kalau aku pause? Atau aku end live? Aku pause aja ya, paling 3 menit. Yes, kamu minum dulu, oke? Oke, bye.
Same meaning, okay? Same meaning. 觉得呢？你 means you. 觉得 means to think. 呢 the question particle for subject. 觉得呢？你觉得呢？ I remember a song with this lyrics. 我明白我要的爱。哦 yes 我明白我要的啊 yes 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 yeah it's a song yeah. Next is